Accounting Information System atau yang biasa juga disebut sebagai sistem informasi akuntansi merupakan sebuah kegiatan dalam mengumpulkan dan memproses transaksi sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dan faktor pembentuk sistem ini adalah yang pertama ada sifat bisnis dan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, yang kedua ada ukuran atau besarnya organisasi perusahaan, yang ketiga ada volume data yang akan diproses, keempat ada kebutuhan informasi dari pihak manajemen. Dan basic terminologi dari sistem informasi akuntansi ini ada satu peristiwa yang berarti sebuah kejadian yang menjadi penyebab adanya sebuah perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua ada transaksi, suatu peristiwa eksternal yang melibatkan adanya pertukaran antara dua entitas atau lebih. Selanjutnya ada akun, yaitu susunan sistematis yang menunjukkan pengaruh transaksi terhadap elemen tertentu. Yang keempat, ada akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang muncul pada laporan posisi keuangan, seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, dan akun nominal adalah akun-akun yang muncul pada laporan laba rugi, seperti pendapatan dan beban. Yang kelima, ada buku besar, yaitu kumpulan semua akun yang berisi detail terkait akun-akun yang ada. Yang keenam, ada jurnal, tempat perusahaan pertama kali mencatat transaksi. Yang ketujuh, ada posting, yaitu proses pemindahan catatan dari jurnal ke buku besar. Kedelapan, ada neraca percobaan, yaitu daftar dari semua akun beserta saldonya. Yang kesembilan, ada jurnal penyesuaian yang disusun pada akhir periode untuk memperbarui akun. Yang kesepuluh, ada laporan keuangan, yaitu laporan yang berisi ringkasan akhir dari data akuntansi. Dan yang terakhir, ada jurnal penutup, yaitu proses di mana perusahaan menutup semua saldo dari akun nominal. Selanjutnya ada sistem debit dan kredit. Adalah sebuah metode untuk membuktikan keakuratan jurnal yang dicatat, yang masing-masing berarti kiri dan kanan, tetapi bukan berarti kiri mengalami peningkatan sedangkan bagian kanan mengalami penurunan. Penempatan debit di kiri dan kredit di kanan ini hanyalah sebuah kebiasaan akuntansi. Berikut merupakan saldo normal dari masing-masing kelompok akun. Yang pertama ada kelompok akun aset. Jika nominal berada di debit berarti bertambah, sedangkan jika di kredit berarti berkurang. Selanjutnya ada kelompok beban. Jika di debit berarti bertambah, dan sedangkan jika di kredit berarti berkurang. Lalu yang ketiga ada liabilitas. Jika nominal di debit berarti berkurang, dan jika nominal ada di kredit berarti bertambah. Yang keempat ada ekuitas. Jika nominal berada di debit berarti berkurang, dan jika nominal berada di kredit berarti bertambah. Yang terakhir ada akun pendapatan. Jika nominal berada di debit berarti berkurang, dan jika nominal berada di kredit berarti bertambah. Lalu selanjutnya ada the accounting equation atau persamaan dasar akuntansi yang memiliki rumus yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Dan berikut merupakan akun yang membentuk ekuitas. Yang pertama ada akun modal ditambah laba ditahan, dikurangi dividen, ditambah pendapatan, dan dikurangi beban. Sehingga bisa digambarkan sebagai aset sama dengan liabilitas ditambah modal, ditambah laba ditahan, dikurangi dividen, ditambah pendapatan, dan dikurangi beban. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Pada laporan laba rugi, akun pendapatan akan dikurangi dengan akun beban, sehingga menghasilkan laba bersih atau rugi bersih. Selanjutnya, laba atau rugi tersebut akan ditambahkan dengan laba ditahan di awal periode dan dikurangi dividen sehingga menghasilkan nominal laba ditahan yang akan dimasukkan pada laporan posisi keuangan di dalam akun ekuitas. Dan laporan posisi keuangan ini berisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Dari siklus akuntansi ini ada identifikasi transaksi yang sudah terjadi sebelumnya, lalu akan dicatat ke dalam jurnal, seperti jurnal umum, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan juga jurnal penjualan. Selanjutnya akan diposting ke dalam buku besar, dan akan disusun sebuah neraca saldo, lalu akan dilakukan sebuah penyesuaian di jurnal penyesuaian. Ada lembar kerja yang bersifat opsional, lalu disusun neraca saldo yang telah disesuaikan, dan proses penyusunan laporan keuangan yang berisi income statements, retained earning statements, statements of financial position, statement of cash flow,
Dan selanjutnya ada jurnal penutup. Lalu ada neraca saldo setelah penutup dan jurnal pembalik. Selanjutnya yaitu mencatat dan meringkas transaksi dasar pada akuntansi. Yang pertama yaitu penjurnalan, atau suatu proses pencatatan transaksi keuangan dalam akun-akun transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi aset, liabilitas, dan ekuitas. Penjurnalan ini meringkas transaksi secara sistematis, meminimalkan kesalahan klasifikasi akun, dan menjadi dasar untuk buku besar serta laporan keuangan. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk memudahkan pencatatan transaksi secara kronologis, agar tidak ada transaksi yang terlewat atau tercatat ganda. Adapun beberapa penjurnalan yang dilakukan ketika menyusun sebuah laporan keuangan, di antaranya yaitu yang pertama buku besar umum atau general ledger. Buku ini merupakan kumpulan dari akun-akun suatu perusahaan. Yang kedua ada jurnal umum atau general journal, di mana pencatatan transaksi dan peristiwa secara kronologis yang dinyatakan dalam bentuk debit dan kredit. Dan yang ketiga ada ayat jurnal atau book of original entry, catatan setiap transaksi keuangan dalam sistem akuntansi double entry dengan bentuk debit kredit yang memastikan total debit sama dengan total kredit. Kemudian yang selanjutnya yaitu posting atau kegiatan pemindahan ayat jurnal ke dalam akun buku besar yang berfungsi untuk mengklasifikasikan transaksi. Tujuan posting sendiri adalah sebagai bentuk tahapan klasifikasi akuntansi, di mana jurnal adalah entry asli dan buku besar adalah entry final. Saldo pada akun akan ditentukan pada setiap adanya kegiatan transaksi. Adapun 4 langkah proses posting yang harus dilakukan, yaitu yang pertama mencatat tanggal atau jumlah debit ke dalam buku besar, yang kedua menulis nomor akun tempat jumlah debit diposting, yang ketiga mencatat tanggal atau jumlah kredit ke dalam buku besar, dan yang keempat menulis nomor akun tempat jumlah kredit diposting. Di mana jurnal umum sendiri merujuk pada akun buku besar tempat perusahaan memposting item tersebut, yang berfungsi ganda untuk menunjukkan nomor akun dan mengonfirmasi penyelesaian posting. Dan yang selanjutnya yaitu bahkan akun atau chart of account, yang merupakan daftar terstruktur dari seluruh akun buku besar suatu perusahaan yang jumlah dan totalnya tergantung pada ukuran serta kebutuhan manajemen. Sistem penomoran bahkan ini biasanya dimulai dari aset hingga beban, seperti yang pertama aset, kedua kewajiban, ketiga ekuitas, keempat pendapatan, dan yang kelima beban. Bahkan ini sendiri bertujuan untuk mengorganisir transaksi keuangan secara efisien, sehingga dapat meminimalkan adanya kesalahan. Dan yang selanjutnya yaitu proses pencatatan, atau kegiatan yang menggambarkan langkah-langkah sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mencatat transaksi hingga menjadi laporan keuangan. Proses ini sering diilustrasikan melalui flowchart siklus akuntansi. Proses ini sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi transaksi, mengklasifikasi akun, menentukan kenaikan dan penurunan yang terjadi, sehingga dapat mencegah kesalahan pencatatan serta membantu dalam memahami dampak keuangan dari setiap aktivitas yang telah dilakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu trial balance atau neraca saldo, yang merupakan daftar saldo akhir dari semua akun buku besar yang telah disusun untuk memverifikasi bahwa total debit sama dengan total kredit pada akhir periode. Trial balance ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kesalahan seperti salah tambah atau posting ganda, yang mana akan memastikan bahwa adanya keseimbangan pada sistem double entry sebelum laporan keuangan dibuat. Adapun beberapa jenis-jenis dari trial balance itu sendiri, di antaranya yaitu yang pertama adjusted trial balance atau daftar saldo akun dari buku besar sebelum penyesuaian dibuat. Yang kedua yaitu adjusted trial balance, di mana saldo akun dari buku besar setelah penyesuaian diposting. Dan yang ketiga yaitu post closing trial balance, di mana saldo akhir akun permanen seperti aset, liabilitas, dan ekuitas dari adjusted trial balance setelah jurnal penutup menutup akun. Sementara seperti pendapatan dan beban akan menjadi nol. Lalu di sini ada beberapa tipe dari adjusting entries yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu deferrals and accrual. Yang termasuk jenis akun deferrals adalah pertama ada beban dibayar di muka, yang merupakan beban yang dibayar tunai sebelum digunakan atau dikonsumsi. Yang kedua ada pendapatan yang belum diterima atau uang yang telah diterima sebelum jasa diberikan. Dan yang jenis kedua ada jenis akrual, yaitu ada pendapatan yang masih harus diterima, yang berarti pendapatan untuk jasa yang telah diberikan tetapi belum diterima pembayaran uang tunai atau belum dicatat. Dan yang terakhir ada beban akrual, di mana berarti beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar tunai atau dicatat.
Selanjutnya yaitu Adjusting Entries for Deferrals, yang merupakan jurnal penyesuaian yang menangani penangguhan, penundaan pengakuan pada pendapatan dan beban, hingga kas mengalami pertukaran atau pemindahan tangan. Adapun beberapa jenis-jenisnya, diantaranya yaitu yang pertama, pendapatan diterima di muka, atau kas yang telah diterima sebelum barang atau jasa diserahkan, atau pencatatan pendapatan pada kewajiban yang belum dilaksanakan. Yang kedua yaitu beban dibayar di muka, atau biaya yang telah dibayarkan namun barang atau jasa dari hasil pembelian belum digunakan atau dikonsumsi, seperti asuransi atau sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas perlindungan risiko yang telah disepakati dalam polis. Biasanya hal ini dilakukan secara berkala, seperti bulanan atau tahunan. Kemudian ada sewa dan perlengkapan, di mana biaya ini telah dibayarkan di muka untuk barang atau jasa yang akan diterima nantinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu depresiasi atau estimasi alokasi sistematis dari jumlah yang telah tersusutkan dari suatu aset selama masa manfaatnya, metode masa manfaat, dan nilai sisa harus ditinjau pada tiap akhir tahun. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya akumulasi penyusutan peralatan atau akun kontra yang mengurangi nilai aset terkait pada laporan posisi keuangan. Akun ini sendiri bertujuan untuk menggunakan biaya perolehan asli atau harga beli peralatan dan total penyusutan secara terpisah. Selanjutnya ada entry penyesuaian untuk akrual. Kategori kedua dari entry penyesuaian adalah akrual. Perusahaan membuat entry penyesuaian untuk akrual guna mencatat pendapatan atas jasa yang telah dilakukan dan beban yang telah terjadi dalam periode akuntansi berjalan. Tanpa penyesuaian akrual, akun pendapatan dan akun aset terkait, atau akun beban dan akun liabilitas terkait akan disajikan terlalu rendah. Oleh karena itu, entry penyesuaian untuk akrual akan meningkatkan baik akun laporan posisi keuangan maupun akun laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan akrual. Pendapatan atas jasa yang telah dilakukan tetapi belum dicatat pada tanggal laporan posisi keuangan disebut pendapatan akrual. Pendapatan akrual dapat terakumulasi seiring berlalunya waktu. Seperti dalam kasus pendapatan bunga, pendapatan tersebut tidak dicatat karena penghasilan bunga terjadi secara terus-menerus. Perusahaan tidak mencatat pendapatan setiap hari karena seringkali tidak praktis untuk melakukannya. Pendapatan akrual juga dapat timbul dari jasa yang telah dilakukan tetapi belum ditagih atau ditagih dan belum diterima, seperti dalam kasus komisi dan honorarium. Pendapatan tersebut mungkin belum dicatat karena hanya sebagian dari total jasa yang telah dilakukan dan klien belum akan ditagih sampai jasa tersebut selesai. Yang kedua ada beban akrual. Beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar atau belum dicatat pada tanggal laporan posisi keuangan disebut beban akrual, seperti bunga, sewa, pajak, dan gaji. Beban akrual timbul dari sebab yang sama seperti pendapatan akrual. Yang ketiga ada bunga akrual. 3 faktor yang menentukan jumlah akumulasi bunga. Yang pertama, nilai nominal wesel. Kedua, tingkat bunga, yaitu selalu dinyatakan sebagai tingkat tahunan. Dan yang ketiga, lamanya waktu wesel beredar. Kemudian yang keempat ada gaji dan upah akrual. Perusahaan membayar beberapa jenis beban seperti gaji dan upah karyawan setelah jasa diberikan. Yang kelima, ada piutang tak tertagih. Pengakuan yang tepat atas pendapatan dan yang kelima atau yang terakhir ada piutang tak tertagih. Pengakuan yang tepat atas pendapatan dan beban mengharuskan pencatatan piutang tak tertagih sebagai beban pada periode ketika perusahaan mencatat pendapatan atas jasa yang telah dilakukan, bukan pada periode ketika perusahaan menghapus piutang atau wesel tersebut. Penilaian tepat atas saldo piutang juga mengharuskan pengakuan atas piutang yang tidak dapat ditagih. Pengakuan dan penilaian yang tepat memerlukan jurnal penyesuaian. Selanjutnya adalah neraca saldo disesuaikan. Setelah perusahaan membuat jurnal penyesuaian dan dimasukkan ke dalam buku besar, maka selanjutnya perusahaan akan menyusun neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan berisi semua daftar akun beserta saldo debit dan kreditnya setelah dilakukan penyesuaian. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa total debit dan kredit adalah sama. Tujuan yang kedua adalah untuk memastikan semua penyesuaian sudah dicatat.
Dan yang ketiga adalah neraca saldo disesuaikan ini akan menjadi dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo disesuaikan ini sangat penting karena neraca ini sudah mencerminkan saldo yang benar. Yang kedua adalah sudah memasukkan beban dan pendapatan yang masih harus dicatat. Dan yang ketiga adalah sudah memasukkan penyusutan atau penyesuaian lainnya. Subbab yang keempat yaitu menyusun laporan keuangan. Sebagaimana jelaskan sebelumnya, contohnya Yazici Advertising dapat menyusun laporan keuangan secara langsung dari neraca saldo disesuaikan. Ilustrasi 3.36 dan 3.37 menunjukkan hubungan timbal balik data dalam neraca saldo disesuaikan dan laporan keuangan. Seperti ditunjukkan dalam ilustrasi 3.36, Yazici menyusun laporan laba rugi dari akun pendapatan dan beban. Selanjutnya, perusahaan menyusun laporan laba ditahan dari akun laba ditahan dan dividen, serta laba bersih atau rugi bersih yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi. Ilustrasi 3.37 menunjukkan bahwa Yazici menyusun laporan posisi keuangan dari akun aset dan liabilitas, akun modal saham biasa, serta saldo akhir laba ditahan sebagaimana dilaporkan dalam laporan laba ditahan. Lanjut ke pembahasan pertama yaitu penutupan atau closing. Penutupan atau closing merupakan proses penutupan mengurangi saldo akun nominal sementara menjadi nol untuk menyiapkan akun-akun tersebut bagi transaksi periode berikutnya. Dalam proses penutupan, akuntan memindahkan semua saldo akun pendapatan dan beban atau akun laporan laba rugi ke akun clearing yang disebut ikhtisar laba rugi atau income summary. Akun ikhtisar laba rugi memadukan pendapatan dan beban. Akuntan menggunakan akun clearing ini hanya pada akhir setiap periode akuntansi. Akun tersebut menunjukkan laba bersih atau rugi bersih untuk periode tersebut. Selanjutnya, perusahaan memindahkan jumlah ini atau laba bersih atau rugi bersih ke akun ekuitas. Untuk perusahaan berbentuk korporasi, akun ekuitas tersebut adalah laba ditahan. Dan untuk perusahaan perseorangan dan persekutuan merupakan akun modal. Perusahaan memposting semua ayat jurnal penutup ke akun buku besar yang sesuai. Selanjutnya ada ayat jurnal penutup. Untuk membuat ayat jurnal penutup dapat dilakukan dengan 4 langkah. Yang pertama, menutup akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Kedua, menutup akun beban ke ikhtisar laba rugi. 3. Menutup ikhtisar laba rugi ke laba ditahan. Dan yang terakhir, menutup dividen ke laba ditahan. Beberapa peringatan mengenai penyusunan ayat jurnal penutup. Yang pertama, hindari secara tidak sengaja menggandakan saldo pendapatan dan beban alih-alih menolkan saldo tersebut. Yang kedua, jangan menutup akun dividen melalui akun ikhtisar laba rugi. Dividen bukan beban dan tidak diperhitungkan dalam penentuan laba bersih. Kemudian ada pemustingan ayat jurnal penutup. Nah, setelah proses penutupan, setiap akun laporan laba rugi dan akun dividen memiliki saldo nol dan siap digunakan pada periode akuntansi berikutnya. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan. Tujuan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk membuktikan kesamaan saldo akun permanen yang akan dibawa perusahaan ke periode akuntansi berikutnya. Karena semua akun sementara akan memiliki saldo nol, neraca saldo setelah penutupan hanya akan berisi akun permanen real atau akun laporan posisi keuangan. Neraca saldo setelah penutupan memberikan bukti bahwa perusahaan telah menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup dengan benar. Neraca ini juga menunjukkan bahwa persamaan akuntansi dan dalam keadaan seimbang pada akhir periode akuntansi. Kemudian ada ayat jurnal pembalik. Beberapa akuntan lebih memilih untuk membuat ayat jurnal pembalik pada awal periode akuntansi berikutnya. Ayat jurnal pembalik merupakan kebalikan yang tepat dari ayat penyesuaian yang dibuat pada periode sebelumnya. Penggunaan ayat jurnal pembalik merupakan prosedur pembukaan yang opsional, bukan merupakan langkah yang diwajibkan dalam siklus akuntansi. Yang terakhir ada ringkasan siklus akuntansi. Ringkasan langkah-langkah dalam siklus akuntansi menunjukkan urutan logis prosedur akuntansi yang digunakan selama satu periode fiskal. Yang pertama, mencatat transaksi periode tersebut dalam jurnal yang sesuai. Kedua, memposting dari jurnal ke buku besar. Ketiga, menyusun neraca saldo belum disesuaikan. 4. Menyusun ayat jurnal penyesuaian dan mempostingnya ke buku besar. Kelima, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo disesuaikan. Keenam, menyusun laporan keuangan dari neraca saldo disesuaikan. Ketujuh, menyusun ayat jurnal penutup dan mempostingnya ke buku besar. Kedelapan, menyusun neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir, menyusun ayat jurnal pembalik, yaitu opsional dan mempostingnya ke buku besar.
Perusahaan biasanya menyelesaikan semua langkah tersebut dalam setiap periode fiskal. Selanjutnya ada laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Laporan yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi ini menunjukkan kinerja perusahaan selama satu periode. Karena ini perusahaan dagang, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan menghitung gross profit. Cara mencari gross profit adalah dengan net sales atau penjualan bersih dikurangi dengan HPP atau harga pokok penjualan. Hasilnya adalah gross profit. Gross profit menunjukkan laba kotor dari aktivitas jual beli yang dilakukan perusahaan. Setelah mendapatkan gross profit, kita kurangi dengan operating expense. Operating expense terdiri dari selling expense atau beban penjualan dan administrative expense atau beban administrasi. Hasilnya disebut income from operation atau laba operasi. Kemudian kita kurangi dengan pendapatan atau beban lain-lain seperti interest revenue atau interest expense sehingga diperoleh income before tax atau laba sebelum pajak. Selanjutnya, laba sebelum pajak akan dikurangi dengan pajak. Hasil akhirnya adalah net income atau laba bersih perusahaan. Selanjutnya ada laporan perubahan saldo laba. Laporan yang kedua ini menunjukkan perubahan saldo laba selama satu periode berjalan. Perhitungannya dimulai dari saldo awal laba ditahan ditambah dengan net income dan dikurangi dengan dividen. Hasilnya adalah saldo akhir laba ditahan. Saldo akhir ini akan digunakan dalam laporan selanjutnya, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan selanjutnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Laporan ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan ini harus memenuhi persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya ada closing entries atau jurnal penutup. Setelah semua laporan selesai, perusahaan harus membuat closing entries atau jurnal penutup ini. Hal ini dilakukan di akhir periode. Tujuannya adalah untuk menutup akun sementara seperti pendapatan, beban, dan dividen. Setelah proses ini, semua akun sementara akan kembali ke nol dan siap digunakan untuk periode berikutnya.